Ibrani 9, 26, 28 Ibrani 9, 26, 27, 28 Kalau tidak, dia harus menderita berkali-kali sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang di akhir zaman dia pernah muncul untuk menghapus dosa dengan mengorbankan dirinya sendiri. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, setelah itu penghakiman datang, demikian pula Kristus yang telah dipersembahkan satu kali untuk menghapus dosa banyak orang, akan menampakkan diri kedua kalinya, tanpa dosa, kepada mereka yang menunggu dia untuk keselamatan. Ibrani 9, 27, 28 Komentar. Panggilan Injil Anda tahu apa yang benar-benar penting adalah bahwa semua harus mati satu kali dan setelah penghakiman datang Ibrani pukul 9.27 adalah bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, agar masing-masing dapat menerima haknya untuk hal-hal yang dilakukan dalam tubuh, menjadi itu baik atau buruk. 2 Korintus pukul 5.10 Anda tahu, Tuhan telah menentukan waktu yang ditetapkan bagi kita dan tempat yang tepat di mana kita harus tinggal. Tuhan membuatnya agar manusia mencarinya dan mungkin mencarinya dan menemukan dia, meskipun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Kisah Para Rasul 17, 26, 27 Carilah Tuhan selama dia dapat ditemukan, panggil dia saat dia dekat. Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang fasik meninggalkan pikirannya. Berpalinglah kepada Tuhan, yang akan mengasihani dia, dan kepada Tuhan kita. Karena dia akan dengan bebas memaafkan. Yesaya 55, 6, 7 Tuhan itu adil dan karena itu akan meminta pertanggungjawaban kita atas hal-hal yang kita kendalikan. Tetapi jika orang jujur dengan diri mereka sendiri, mereka harus mengakui, semua orang telah berbuat dosa dan gagal mencapai kemuliaan Allah. Roma pukul 3.23, menjadikan kita musuh Allah. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita dalam hal ini, ketika kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Roma 5:8 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anak-Nya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pukul 3.16 Allah itu adil dan karena itu menuntut agar dosa dibayar. Tetapi Tuhan juga adil tentang penderitaan orang yang tidak bersalah yang tidak dapat dibenarkan. Ketika orang yang tidak bersalah menderita ketidakadilan, keadilan menuntut kompensasi atas namanya. Jadi, Yesus, Anak domba Allah yang tidak bersalah, diutus dalam misi bunuh diri untuk menderita sebagai korban yang tidak bersalah untuk mendapatkan kompensasi yang akan digunakan untuk membayar dosa dunia. Yesus mengetahui takdir ini dan itu adalah pengorbanan sukarela. Dia berkata kepada murid-muridnya, Anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka akan membunuhnya, dan setelah 3 hari dia akan bangkit kembali. Markus pukul 9.31 pada malam sebelum pengkhianatannya, dia bisa memilih keluar. Tapi dia berdoa, sekarang hatiku gelisah, dan apa yang harus aku katakan? Ayah, selamatkan aku dari jam ini? Tidak, saya datang ke jam ini tepat untuk alasan itu. Ayah, muliakan namamu. Yohanes 12:27 28 Siapakah Yesus Kristus? Siapa dia harus sedemikian rupa sehingga penderitaannya membayar dosa dunia? Alkitab sendiri mengakui, tidak seorang pun dapat menebus nyawa orang lain atau memberikan tebusan kepada Tuhan baginya tebusan nyawa itu mahal, tidak ada pembayaran yang cukup Mazmur 49:7-8 Oleh karena itu, untuk membayar dosa Yesus harus lebih dari hanya seorang pria. Nyatanya, Alkitab mengatakan, Anak adalah pancaran kemuliaan Allah dan representasi yang tepat dari keberadaannya, menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang kuat. Ibrani 1:3 berkata tentang Yesus, pada mulanya, ya Tuhan, Engkau mendirikan bumi, dan langit adalah buatan tangan Mu. Ibrani pukul 1:10 Dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang dijadikan.
Yohanes 1:3 Yesus adalah pencipta. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkuasa. Menjadi anak Allah, nilai penderitaannya jauh lebih besar daripada manusia manapun. Jadi Kristus mati untuk dosa sekali untuk selamanya, orang benar untuk orang yang tidak benar, untuk membawa Anda kepada Allah. 1 Petrus pukul 3:18 bukti apa yang kita miliki untuk menegaskan semua ini? Catatan tertulis tentang saksi mata tentang mukjizat Yesus dan kebangkitannya dari kematian. Tuhan telah menetapkan hari ketika Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran oleh orang yang telah Dia tunjuk. Dia memberikan bukti ini kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari kematian. Kisah Para Rasul pukul 17:31 Periksalah catatan Injil untuk diri Anda sendiri dan lihat apakah itu tidak meyakinkan Anda. Lukas, seorang sejarawan, memulai Injilnya yang ditulis kepada seorang non-Yahudi. Banyak yang telah berusaha untuk menceritakan hal-hal yang telah digenapi di antara kita, sebagaimana hal itu diturunkan kepada kita oleh mereka yang sejak semula menjadi saksi mata dan hamba-hamba Tuhan. Kata, karena saya sendiri dengan hati-hati menyelidiki semuanya dari awal, saya juga merasa baik untuk menulis akun yang teratur untuk Anda, Theophilus yang paling baik, sehingga Anda dapat mengetahui kepastian dari hal-hal yang diajarkan kepada Anda. John menulis adalah Anda Injil, Yesus banyak tanda ajaib lainnya di hadapan murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan dengan percaya kamu boleh memiliki hidup melalui namanya. Yohanes 20:30-31 Petrus memberitakan Injilnya, Yesus dari Nazaret adalah seorang pria yang disetujui Allah di hadapan Anda melalui mujizat, keajaiban, dan tanda-tanda yang dilakukan Allah di antara Anda melalui Dia, seperti yang Anda sendiri tahu. Kisah Para Rasul 2:22 dan berlanjut ke Fal-ar untuk menjadi saksi mata kebangkitannya. Ini adalah kredensial Yesus. Bukti forensik ini menjadi dasar dari kami iman Anda kepada Kristus. Yesus sendiri berkata, "Percayalah padaku ketika aku berkata bahwa aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku," atau setidaknya percaya pada bukti mujizat itu sendiri. Yohanes pukul 14:11 Jadi apa yang Tuhan tuntut dari kita agar dosa-dosa kita diampuni? Rasul Petrus ditanya, apa yang harus kami lakukan? Petrus menjawab, bertobatlah dan kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-dosamu. Dan Anda akan menerima karunia Roh Kudus. Janji itu untuk kamu dan anak-anakmu dan untuk semua yang jauh, untuk semua yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Dengan banyak kata lain Dia menegur mereka, dan Dia memohon kepada mereka, selamatkan dirimu dari generasi yang rusak ini. Kisah Para Rasul 2:37-40 Rasul Paulus ditanya oleh sipirnya, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan? Mereka menjawab, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 15:30-31 Jika kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Roma 10:9, tetapi harus iman yang murni dan bukan basa-basi belaka. Oleh karena itu, ikrarkan kesetiaan Anda kepada Yesus sebagai Tuhan dengan niat melakukan apa yang Dia katakan. Percayalah kepada Injil ini dan Anda akan diselamatkan. Dan apapun yang Anda rasa perlu Anda sesali, lakukanlah. Menggambarkan pelayanannya, Rasul Paulus berkata, pertama kepada orang-orang di Damaskus, kemudian kepada orang-orang di Yerusalem dan di seluruh Yudea, dan juga kepada orang bukan Yahudi saya berkhotbah bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan membuktikan pertobatan mereka dengan perbuatan mereka. Kisah Para Rasul 26:20 Buktikan imanmu dengan baptisan dan buktikan pertobatanmu dengan perbuatanmu.